Seperti biasa, kita awali dengan screen pertama dengan tampilan awal ya Bapak Ibu ya. Jadi ada gambar, kemudian ada tombol mulai misalkan gitu ya. Begitu diklik nanti muncul screen kedua yang isinya adalah daftar dari keajaiban dunianya itu. Nah, seperti biasa saya coba hilangkan dulu ini semua yang biru-biru di bagian atas dengan cara kita pilih kemarin show option menunya kita hilangkan, show status bar kita hilangkan, kemudian title visible-nya juga kita buang. Nah, kan polos seperti ini. Berikutnya kita akan beri gambar ya Bu ya. Kita pakai komponen image, drag and drop, tarik, lepaskan di area desain. Nah, kalau kita masih ingat, semua komponen pada dasarnya ketika diletakkan di dalam screen satu, dia akan berada di posisi kiri atas. Apapun komponen yang kita letakkan, dia selalu akan ada di kiri atas. Begitu juga komponen yang lain, kalau kita letakkan lagi, dia akan berurutan. Nah, untuk bisa meletakkan sesuai dengan keinginan kita, misalkan kita pengen benar-benar ada di center ya, di tengah-tengah sini, gambar dan tulisannya, berarti pada komponen screen-nya, karena komponen image dan label kita letakkan di atas screen, berarti untuk meletakkan semua yang ada di atas screen itu ngaturnya di atas screen-nya berarti Bu. Di screen-nya, kemudian di posisi align horizontal kita bisa pindahkan ke center, nah, sehingga dia pindah ke tengah, dan vertikalnya juga atas bawahnya juga kita taruhnya di tengah aja, center. Ini kan ya. Nah, setelah kita sudah punya komponen image dan label sementara kita nggak pakai ya, atau kita mau pakai boleh, ini kita taruh aja ke atas, kita pindahin. Nah, kemudian labelnya kita rubah namanya, teksnya, kita cari teksnya, kita ganti dengan 7 keajaiban dunia. Dan kita enter, kita coba gedein ukurannya 18 boleh, kita coba tebelin, warnanya coba kita ganti, ini background ya, jangan background, teksnya aja, warna dari teksnya, bukan background teksnya, biru, ntar ini ada yang masuk. Nah, ini keajaiban dunia biru, kemudian ada gambar, tapi belum kita upload gambarnya. Kemarin cara mengupload gambarnya, masih ingat Bapak Ibu? Ini ada image, di sini ada komponen picture ya, tapi gambarnya kan belum ada ya, masih kosong. Kita perlu upload dulu. Caranya klik di bagian uploadnya ini, kemudian di tombol asset manager, upload asset kita pilih. Kemudian kita tentukan nama gambarnya, kita cari gambarnya. Nah, saya sudah siapkan keajaiban dunia ini, saya coba buka. Kita tunggu, kalau udah muncul di sini berarti sudah terupload. Ini belum muncul. Server error, cannot upload file. Dia minta suruh coba lagi. Saya coba lagi Bapak Ibu ya. Padahal filenya kecil, 15 KB ya. Bisa Bapak Ibu. Jadi di saat mengupload tadi mungkin ada kesalahan, kita baca di sini kan ada kayak semacam pesan yang muncul secara singkat. Nah, ini udah, kalau sudah ada muncul di sini Bapak Ibu berarti sudah terupload di servernya Kodular. Nah, berarti sudah bisa kita pakai ini. Untuk melihat gambarnya, previewnya, kita klik pada tulisannya. Dia akan tampil. Oh, ini dia gambarnya. Tetapi tidak semua file bisa kita preview ya Bapak Ibu ya. Kayak file PDF kemarin tuh kalau kita klik di sininya, dia nggak muncul, nggak support gitu ya. Hanya berupa gambar ya yang bisa kita preview. Nah, ini gambarnya
sudah terupload, kemudian kalau sudah kita close aja. Nah, tadi kan kita baru mengupload gambarnya ke dalam server Kodular. Sekarang kita pilih gambarnya. Pada posisi picture ini kita klik. Nah, udah ada kan ya namanya ya. Tinggal kita klik. Nah, kan seperti ini Bapak Ibu. Sudah tampil, kemudian kita bisa atur tingginya. Ya, silakan. Oh, oh iya iya iya. Ya. Pak Rudi, screen-nya belum kelihatan. Oh iya iya, sebentar dulu. Oh, koneksinya lepas. Ya. Ya. Screen mati. Iya, maaf Pak, maaf Pak. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu udah diingatkan. Alhamdulillah udah diingatkan. Saya asik menjelaskan aja tadi. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika tadi kita sudah meletakkan komponen image di dalam desain aplikasi kita, tadi kan kita masukkan image ya Bapak Ibu ya di dalam aplikasi kita tarik. Nah kemudian kita upload nih gambarnya. Caranya adalah di komponen image, pada properties image-nya kita pilih di sini upload filenya. Klik upload file, kemudian kita klik tombol upload asset, kemudian kita tentuin ya gambarnya, kita pilih ini, kemudian open. Nah nanti kalau sudah berhasil dia muncul tulisan dari nama file gambarnya. Setelah muncul di sini berarti sudah terupload nih Bapak Ibu di server Kodularnya. Kita udah bisa tinggal pakai ya. Kalau kita mau lihat review gambarnya, kita bisa klik di tulisannya. Dia akan muncul previewnya. Jadi dalam mengupload file gambar ataupun file PDF bisa sekaligus Bapak Ibu. Jadi nggak harus satu tutup satu. Kita bisa uploadnya sekaligus. Kalau nanti kita ada komponen image 10, nggak harus per image-nya, per komponennya. Jadi langsung di dalam satu asset manager upload semua, baru nanti kita pilih. Nah setelah muncul, terupload, kita close. Nah tapi kan belum muncul ya Bapak Ibu ya di komponennya ya, karena tadi kita baru menguploadnya aja. Nah sekarang kita pilih image 1 ini, dia mau menampilkan gambar apa. Kita pilih di bagian picture, nah kita tentukan. Kita pengen yang ini tadi. Nah, sehingga dia tampil. Kemudian sampai sini kalau kita mau atur posisi lebar, tingginya, kita bisa atur di bagian height-nya. Kalau mau fill parent tadi, kalau ingat kemarin ada mentok ya, mentok ke atas dan ke bawah. Kalau height, kita coba. Nah, dia akan mentok ini, tapi sayangnya memang gambarnya ada putih-putih ya, ini kelihatan ada garisnya. Sebenarnya dia mentok ini. Kita coba balikan saja. Kalau white-nya fill parent, dia akan mentok ke dinding kanannya. Nah, dia akan mentok ke dinding kiri dan kanan. Nah, sementara ini, kemudian misalkan kalau kita pengen ini ada sejarah, Bapak Ibu, antara teks dengan gambar, kita bisa pakai komponen yang namanya spasi ya. Kan fungsi spasi ada memisahkan dua buah komponennya. Caranya, cara cepatnya kalau kita bingung dia ada di mana, saya juga nggak terlalu apal Bapak Ibu posisi komponen-komponen itu ada di mana karena banyak sekali ya. Kalau kita bingung, sebenarnya di sini di palet ini ada fungsi search Bu, mencari ya. Kemudian ada tombol ini gambar search ini, kita klik, kita ketik aja spasi ya, space. Nah, space. Kalau kita pengen tahu dia letaknya di mana, oh dia ada di layout, kemudian garis miring general. Nah, kita coba cek ya. Ini user interface, layout ada di sini, kita klik. Nah nanti layout di bawahnya ada general, kita klik general, kemudian kita geser mouse-nya dikit ke kanan. Nah ini dia spasi. Kita tarik, kita lepaskan di antara label dan image-nya. Nah seperti ini. Kalau kita pengen jaraknya lebih jauh lagi, berarti height-nya kita atur manual bisa 50 px misalkan ya, 50 pixel maksudnya Bapak Ibu ya, seperti ini. Mau lebih jauh lagi
Misalkan ini contohnya. Atau mau otomatis aja padanya silahkan. Nah, seperti ini. Kita anggap seperti ini, sudah cukup. Kemudian berikutnya saya pengen kasih tombol. Karena judul aplikasi kita 7 kajapan dunia, sehingga kita akan buat screen berikutnya yang isinya adalah 7 kajapan dunianya. Daftar 7 kajapan dunia. Sebelum masuk ke screen 2, kita butuh bantuan satu buah tombol lagi. Tombol itu ada di user interface, kemudian di bagian button. Posisinya sama, tarik, drag and drop. Nah, buttonnya kita ganti tulisannya, text for buttonnya kita ganti dengan di bagian properties, kita ganti dengan pilih daftar keajaiban dunia, misalkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pilih daftar keajaiban dunia, kita enter. Nah, kemudian masih di komponen button ini, kita coba atur lagi warnanya, misalkan menjadi warna ini. Set. Fontnya saya besarin, size-nya juga kita coba besarin, 18 misalkan. Ini. Kemudian shape-nya kita pengen buat ujung-ujungnya nggak terlalu lancip, agak menekuk sedikit, kita pilih rounded, sehingga dia akan menekuk sedikit ujung-ujungnya. Nah, sampai di sini desain aplikasi untuk screen satunya sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kita pengen kasih jarak deh, misalkan ini terlalu rapat juga, spasinya ngambil dari sini. Kemarin cara cepatnya adalah pada komponen spasi, klik kanan, slide-nya kelihatan nggak Bapak Ibu? Secretnya tidak kelihatan Pak. Hilang, tidak kelihatan. Hilang ya. Sebentar. Oh ya, ini Mungkin lepas lagi ya. Ya. Lepas ini Pak, sepertinya ini ya. Saya coba connect lagi. Nah, muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ulangi Bapak Ibu, saya ingin kasih jarak antara tombol ini dengan gambarnya. Kebetulan kita sudah punya komponen spasi, kita copy aja. Caranya kemarin klik kanan pada komponennya, komponen spasinya klik kanan, kemudian kita pilih duplikat ya. Nah, dia akan terduplikasi, tinggal kita tarik, letakkan di antara antara gambar dan buttonnya, tombolnya. Nah, seperti ini. Nah, spasi ini nanti begitu kita run nggak kelihatan Bapak Ibu, nggak kelihatan di aplikasinya. Nah, ini sudah selesai desainnya. Kemudian sebenarnya si kodular ini secara periodik dia akan men-save otomatis Bapak Ibu. Jadi tanpa kita save pun dia sudah menyimpan gitu ya. Tapi kalau kita mau lebih yakin, kita bisa simpannya manual. Caranya klik bagian project, di project di atas, kemudian save project. Nah, simpannya kemana? Simpannya ke server kodular Bapak Ibu. Jadi nggak disimpan ke komputer kita nih kalau kita klik yang save project ini. Disimpan di akun kodular kita. Jadi ketika kita login akan ada yang project ini. Tetapi kalau misalkan kita ingin ini kita simpan di komputer kita backup, kita simpan di komputer kita. Bisa, caranya dengan import project-nya. Import project from my computer. Nanti ekstensi filenya .aia. Kita coba misalnya Bu ya, kita coba. Sorry, ini import untuk masukin ya, export project. Kita ekspor ke dalam komputer kita. Sorry kalau import tadi untuk memasukkan, kalau ekspor kan untuk mengeluarkan yang. Screen-nya hilang lagi Pak. Oh. Sebentar ya Bapak ya.
koneksinya sepertinya ya. Bentar ya Bapak Ibu. Saya masih coba untuk terhubung Bapak Ibu, tunggu sebentar. Nah, oh koneksinya pas. Nah, alhamdulillah bisa terhubung lagi. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi untuk menyimpan proyek aplikasi kita, pada dasarnya si kodular ini akan menyimpankan secara periodik ya Bu ya, otomatis akan disimpan sama kodularnya. Tapi untuk meyakinkan kita ingin menyimpankannya secara manual, bisa dengan cara klik bagian project di atas, kemudian kita pilih save project. Nah, tapi kalau save project ini dia akan menyimpan di akun kodular kita, bukan di komputer kita. Jadi ketika kita login lagi kodular, dia akan ada gitu. Tapi kalau kita pengen simpan projectnya di komputer kita, caranya export selected project. Klik di sini, export selected project to my computer. Jadi nanti akan disimpan ke dalam komputer kita. Kita coba ya. Nah, nanti ekstensinya .aia ini Bu, ini namanya keajaibandunia.aia. Nah, kalau sudah kita simpan ke komputer kita bisa sharing-sharing, ini kan terdownload ya. Nanti kita bisa sharing ke orang lain. Dia kemudian melanjutkan pekerjaan kita misalkan. Tinggal dia import nanti di dalam akun dia, kemudian dia tinggal lakukan import. Nah, itu untuk menyimpan. Kemudian kita kembali, kita lanjutkan. Nah, desain aplikasi kita untuk screen 1 sudah jadi, kita anggap sudah selesai. Kemudian kita ingin ketika tombol pilihan daftar keajaiban dunianya diklik, dia akan tampil daftar dari 7 keajaiban dunia itu. Caranya gimana? Yang pertama, kita pastinya perlu menambah screen lagi kan, seperti kemarin ya. Kita klik tombol add screen di atas, kemudian kita kasih nama screen-nya. Misalkan kita kasih nama str_menu. Ingat ya Bapak Ibu ya, penamaannya nggak boleh pakai spasi. Kemudian penamaan ini nanti, nama dari screen ini nanti akan kita pakai untuk kita panggil pada bloknya. Kita klik create project, kita tunggu sebentar.
screen menunya sudah tampil nih sekarang. Dan screen menu sudah tampil, kita desain dulu. Sebelum kita main di bloknya, kita desain dulu screen menunya. Saya coba rubah teks dari SCR menunya pada komponen screen menu properties. Saya pilih, nah di sini ada title ya. Saya ganti dengan 7 keajaiban dunia. Kasih daftar deh depannya. Daftar 7 keajaiban dunia. Nah, kita enter. Sehingga berubah ya, tulisannya daftar 7 keajaiban dunia. Selanjutnya kita butuh gambar, button aja, kita butuh button, 7 buah button. Kita lepaskan, drag and drop. Kemudian ingat posisinya akan selalu di atas kiri, tetapi kita bisa sesuaikan itu dengan cara klik pada screen-nya. Kenapa pada screen? Karena semua komponen yang diletakkan di dalam desain itu adanya di atas screen. Sehingga untuk mengatur dia di komponen itu di kiri, di kanan, itu ngaturnya di screen-nya. Klik screen menunya, kemudian kita pilih align vertikal dan horizontalnya kita bisa atur. Ini kalau kita buat center ya dia akan ke tengah, horizontalnya akan di tengah. Kalau mau di kanan ya kita pilih right. Kita pilih di tengah aja. Kemudian vertikalnya juga atas bawahnya kita pengennya dia jangan di top ya, hanya di center aja. Kita bisa pilih center. Nah seperti ini. Setelah dia sudah di tengah, kita atur kembali buttonnya, klik pada buttonnya, propertiesnya kita mainkan, kita sesuaikan. Saya ingin rubah background colornya menjadi merah. Bentar, ada yang masuk. Saya coba rubah jadi merah backgroundnya. Fontnya saya gedein, size-nya saya besarin 18 aja. Kemudian tulisannya mau ganti juga bisa. Bentuk tulisannya, tipe tulisannya ya. Silakan aja, nanti disesuaikan. Kemudian shape-nya pakai rounded aja. Nah, dan yang terakhir teksnya 7 keajaiban dunia. Apa aja ya yang kita tahu? Mungkin ada Candi Borobudur ya. Kita ganti teksnya Candi Borobudur. Kemudian kita enter. Nah ini Bapak Ibu sudah ada baru satu nih tombol untuk 7 keajaiban dunianya. Berarti kita masih butuh 6 lagi. Caranya gimana? Sama seperti yang pada button 1, kita drag and drop, kita letakkan di bawah. Dan kita ubah lagi propertiesnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita save. Kemudian fontnya kita tebalin. Teksnya kita ganti ukuran 18, tipenya juga boleh aja kalau ini kita rubah. Kemudian jangan lupa teksnya, Candi Borobudur, tembok Cina ya, tembok Cina. Lupa nih, ukurannya berapa tadi ya? Oh, yang di sini tadi otomatis ya Bapak Ibu ya. Kalau otomatis itu ukuran buttonnya akan menyesuaikan dengan panjang dari teksnya. Nah, kalau kita di bawahnya kita buat otomatis juga, karena panjang dari teks Candi Borobudur dan tembok Cina berbeda ya, jumlah hurufnya. Berarti untuk dia buat seragam, ya kita atur aja white-nya. Di setiap tombol white-nya kita permanenkan aja ukurannya, misalkan 180. Berarti nanti tembok Cina juga 180. Bentar. Nah, akan sama dia. Tapi jenis hurufnya ini kayaknya beda ya tadi. Oh ya, tadi sans serif, yang ini kita juga rubah aja. Sans serif. Nah. Seperti ini. Berikutnya untuk tombol-tombol berikutnya sama, drag and drop lagi, kemudian diatur lagi, disamakan propertiesnya, hanya dibedakannya adalah teksnya. Nah, untuk kali ini kita pakai cara cepat lagi, kita duplikat lagi. Jadi tombol yang button saya hapus,
button 3-nya. Caranya klik pada button 3, kemudian kita klik bagian atasnya ada tombol gambar tong sampah ya, kita klik delete, konfirmasi delete, oke kita klik aja. Nah sudah hilang. Kita pakai cara cepat, kita copy aja, kita duplikat, klik pada salah satu tombol yang mau kita jadikan acuan untuk duplikat, klik kanan, kemudian di bagian bawahnya ada duplikat. Nah, kita duplikat sesuai dengan kebutuhan kita. Saya juga ngambil dari sini boleh. 1, 2, 3, 4, 5, isi 2 lagi ya. 6, 7. Nah sudah ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah tinggal kita sesuaikan namanya. Namanya kita sesuaikan. Button 2 dan ini ya. Kita urutkan aja Bapak Ibu namanya. Nah, button 1, button 2. Nah yang ini nanti kita ganti buttonnya, tapi kita urusin dulu teksnya. Nah, saya nggak hafal juga ya 7 keajaiban dunianya, saya coba cek dulu. Nanti ada suplemen materinya Bapak Ibu, yang folder ini nanti saya kirimkan. Nah ini 7 keajaiban dunianya, nanti dia akan nge-link, menyampaikan informasinya melalui aplikasi kita, tapi sebenarnya informasi itu kita dapat dari website yang lain gitu ya. Websitenya nggak hanya Wikipedia, boleh aja ya website yang lain. Jadi ada tembok Cina, Borobudur, Colosseum ya. Berarti kita ganti yang ini, teksnya adalah Colosseum. Kemudian yang berikutnya Taj Mahal, enter. Petra, piramida Giza, di bawah Petra, kemudian yang ini piramida Giza, yang terakhir Chris the Redeemer ya, yang terakhir Chris the Redeemer. Nah, kemudian kita sesuaikan aja warnanya dengan keinginan kita. Kemudian pilih background lagi, kemudian kita bisa sesuaikan lagi. Misalnya Petra juga kita klik pada Petranya, button Petra, kita pilih warnanya, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Piramida juga, terus dari Redeemer juga bingung. Nah tombolnya sudah, nama-nama dan tombolnya sudah mencerminkan 7 keajaiban dunianya ini Bapak Ibu. 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 7. Kemudian sebelum kita melakukan pengkodingan pada bloknya, coba deh kita lihat di sini, karena tadi kita nggak drag and drop ya Bapak Ibu ya dari sini, kita mainnya duplikat aja. Nama buttonnya itu menjadi seperti ini, button copy 1, button copy, button 2 copy, dan seterusnya. Nah biar seragam kita buat dia urutan aja namanya. Jadi ada button 1, 2, 3 sampai dengan button 7. Caranya klik pada buttonnya, boleh diklik di sininya atau di sininya. Nah, kita klik pada buttonnya, kemudian kita rename sesuai dengan urutannya aja. Cara ngerename-nya tadi di atas, di samping tong sampah ini sebelah ada pensil, itu ada rename namanya. Kita klik, nah kita ganti button 3, kemudian kita klik tombol rename. Nah dia akan berubah. Begitu juga dengan tombol-tombol yang ada di bawahnya, kita sesuaikan dulu namanya, klik pada buttonnya, klik pada pensil, rename, kita ganti, jadi button 4, rename, dan button-button yang berikutnya.
button dengan enter, yang ini button 7 ini. Nah, nama buttonnya sudah berurutan, button 1, button 2, 3 sampai 7. Sebenarnya penamaannya bebas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau buat namanya dengan btn underscore candi boleh, atau dikasih nama tombol underscore candi boleh. Itu bebas untuk penamaannya. Yang nggak boleh itu nggak dikasih nama, nggak boleh. Nah, sekarang desainnya udah beres. Sekarang kita tinggal menghubungkan blok-blok dari si puzzle-nya. Yang pertama kita kembali lagi dulu ke screen 1 ya. Screen 1 ini kan halaman utama sebelum menuju ke daftar dari 7 keajaibannya itu. Nah, sekarang kita mau linkkan antara screen 1 dengan menunya. Caranya adalah kan kita menginginkan ketika tombol diklik, maka dia akan membuka. Ketika tombol pilihan daftar keajaiban diklik, dia akan membuka screen menu. Dia akan ke sini. Caranya gimana? Kalau kita masih ingat, berarti yang kita susun adalah di blok pada screen 1. Jadi di screen 1 ini, ingat ini namanya apa? Nama dari komponennya button 1 ya. Nah, ini komponennya namanya button 1, berarti pada bagian bloknya di screen 1 kita coba buka. Nah, yang kita ambil adalah pilih buttonnya, pilih button. Nah, ini button 1, diklik di button 1 ini. Nah, kemudian ada beberapa daftar. Nah, ini adalah, ini namanya event ya Bapak Ibu ya. Event itu suatu kejadian, mohon maaf sebentar. Ya. Jadi event itu suatu kejadian yang bisa dialami oleh si objek itu, si komponen itu. Jadi button itu kan umumnya yang bisa kita lakukan pada button itu adalah diklik ya Bapak ya. Bapak Ibu ya, kalau button kan umumnya diklik. Ketika dia diklik dia harus ngapain? Dia akan melakukan apa? Nah, di codingnya adalah when button 1 klik, artinya ketika button 1 diklik, dia akan mengerjakan apa? Kita pilih yang ini. Nah, ini kita pilih. Artinya ketika button 1 diklik, maka dia akan melakukan apa? Yang dia harus lakukan adalah dia harus buka screen yang berikutnya atau screen menu tadi. Berarti setelah button 1 klik, kemudian kita kontrol si buttonnya itu pada bagian kontrol, kita kontrol buttonnya untuk membuka screen lain. Nah, di sini ada pilihan open another screen, kemudian screen name. Kita drag and drop, klik kiri, tahan, lepaskan di tengah-tengah. Nah, sampai di sini berarti button ini sudah punya fungsi. Ketika dia diklik, dia harus membuka screen yang lain. Tapi dia nanya screen name-nya apa? Nama screen yang harus dia buka yang mana? Kita tinggal pilih yang mana yang mau kita buka. Nah, kita pengen dia membuka screen menu. Berarti kita tulis screen menu di sini. Cara menulisnya menggunakan teks. Nah, di sini ada teks. Klik teks. Di bagian atas itu ada teks kosong Bapak Ibu. Nah, ini kosong. Disinilah nanti kita nulisnya. Tapi kita tarik dulu teksnya ini. Komponennya ini kita tarik, puzzle-nya kita lepaskan sini. Nah, kemudian kita isi deh nama screen-nya. Kalau kita lupa, kita bisa lihat di sini. SCR menu. Penulisannya harus sama persis. S-nya besar, menggunakan underscore, terus sama persis SCR underscore menu. Lalu sudah di enter. Nah, sampai di sini si button tadi sudah ngerti dia harus ngapain ketika dia diklik. Button 1 itu yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ini. Karena namanya button 1. Jadi ketika nanti ini kita tes, dia akan sudah paham ketika dia diklik dia harus ngapain. Karena di bloknya sudah kita kasih perintah, dia harus buka screen yang nama screennya adalah SCR menu. SCR menu itu yang ini. Nah, yang ini SCR menu. Nah, setelah dia diklik, dia harus buka screen yang nama screennya adalah SCR menu. Nah, yang ini 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 SCR menu. Nah,
Begitu diklik, dia akan mengarah ke sini. Transisi antara screen 1 dan screen menu sudah selesai bloknya. Kemudian kita masuk pada blok pada screen menunya. Sekarang di screen menu kita ingin ketika Candi Borobudur diklik, dia akan menampilkan informasi tentang Candi Borobudur. Begitu juga dengan tombol-tombol yang lainnya. Ketika Colosseum diklik, dia akan menampilkan informasi dari Colosseum. Nah, ada banyak cara sebenarnya untuk membuat informasi itu tampil. Caranya dengan menambahkan screen baru pastinya Bapak Ibu ya. Dengan menambahkan screen baru, nanti di screen baru itu kita tulis secara manual menggunakan label, kita tulis deskripsinya. Deskripsinya kita bisa ambil dari sumber yang terpercaya, kita tulis, kemudian kita hubungkan. Nah, secara manualnya bisa seperti itu. Tapi di proyek kali ini kita nggak perlu repot-repot membuat deskripsinya secara manual dengan desain manual di aplikasi. Kita coba ambil dari sumber-sumber yang ada di internet. Nah, menggunakan komponen yang namanya web view. Kita langsung coba aja. Jadi saya informasikan lagi, kita ingin ketika Candi Borobudur diklik, kemudian membuka screen baru yang isinya adalah deskripsi tentang Candi Borobudur. Untuk itu kita perlu menyiapkan screen-nya, kita add screen baru, add screen, klik. Kita kasih nama sesuai dengan fungsinya ya, SCR Borobudur misalkan ya, Borobudur. Supaya nanti mudah diingat saat masuk ke bloknya, SCR Borobudur underscore ya, klik. Nah, sudah muncul SCR Borobudur. Nah, ini kita sesuaikan dulu dia tulisannya. Berarti kita pilih pada bagian title di bawah ya. Kita ganti dengan informasi tentang Candi Borobudur. Enter. Nah, kita muncul seperti ini. Tadi saya sudah sampaikan, bisa aja dengan cara manual, kita membuat deskripsinya menggunakan label, kita tarik, lepasin ke desain, kemudian kita buat kalimatnya di sini. Misalkan, Candi Borobudur terletak di wilayah Jawa Tengah dan merupakan warisan sejarah dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Misalkan gitu ya Bapak Ibu ya. Teksnya kita bisa atur, parentnya kita bisa atur, bisa gini. Tapi akan makan waktu lama sekali pastinya kalau kita seperti ini dengan cara manual. Tapi kembali kepada kebutuhan penggunanya, kita mau atau si pengguna itu pengen seperti apa tampilnya gitu. Atau kembali kepada keinginan kita yang membuat aplikasinya. Kalau kita pengen secara manual ya silakan seperti ini caranya. Nah, tapi dengan contoh kali ini kita tidak menggunakan yang cara manual. Jadi kalau mau cari manual seperti ini Bapak Ibu, ketika kita menggunakan label, ya karena teksnya terlalu panjang, teksnya itu akan seolah-olah terpotong ya Bapak Ibu ya. Nah karena kita belum atur, kita tinggal atur height-nya supaya dia mentok atas bawah, ini tulisannya. Kemudian white-nya juga kita atur fill parent, mentok kiri kanan. Nah seperti ini. Jadi nanti panjang seberapapun dari tulisannya, ya dia akan menyesuaikan aja. Misalkan ya saya coba copy paste, tuh dia akan seperti ini. Karena udah kita set height-nya mentok atas bawah, white-nya mentok atas bawah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Misalkan kita mau kasih gambar, kita pakai image, taruh di atasnya. Nah, kemudian image-nya pada screen kita atur dulu dia posisinya di tengah. Seperti ini. Kemudian pada image satunya kita ambil gambar yang sama, sementara kita pakai gambar yang sama dulu. Anggap aja ini gambar Borobudur misalkan ya. Nah, secara manual bisa nanti seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita coba balik ya, saya coba balik ke screen menu. Jadi ketika Candi Borobudur diklik, maka dia akan manggil screen
screen Borobudur kan tampil yang seperti ini. Nah, ini cara manualnya. Ini cara manualnya. Seperti ini, bisa juga gitu. Nah, saya akan coba praktekkan untuk yang cara menggunakan komponen WebView. Kita anggap yang untuk screen Borobudur sudah selesai, tapi dengan cara manual ya Bapak Ibu ya. Ingat, dengan cara yang manual. Nah, sekarang kita coba menyiapkan untuk yang tembok Cina, tapi menggunakan komponen WebView. Caranya kita tambah lagi screen-nya untuk si tembok Cina. SCR underscore tembok underscore lagi Cina misalkan ya. Tembok underscore Cina. Nah, sudah seperti ini. Ini saya sesuaikan dulu, perbaiki pada bagian title-nya. Tadi informasi tentang tembok Cina misalnya. Nah, setelah selesai, kali ini kita pakai komponen WebView. Caranya adalah pada bagian palet ya, pada bagian palet kita klik search, kita ketik aja di sini web. Nah, di sini muncul web viewer. Dia itu ada di layout, ada di view. Tapi kita bisa pakai cara cepatnya aja, klik web viewer. Tinggal kita drag and drop, kita letakkan di sini. Nah, komponen web viewer sudah masuk ke dalam desain dari screen tembok Cina. Selanjutnya, coba kalau kita lihat di sebelah kanan pada bagian web viewer, di properties dari web viewer, ini ada home URL nih Bapak Ibu. Home URL itu adalah alamat dari ini ya, dari suatu halaman web ya. Seperti ini, halaman webnya adalah ini, halaman URL-nya. Nah, kita tinggal arahkan nih Bapak Ibu, home URL-nya mau kemana. Kita cari aja informasi tentang tembok Cina. Misalkan kita pengen informasi tembok Cina Wikipedia, enter. Nah, misalkan ini ya, kita cek dulu yang ini. Nah, ini informasi tentang tembok Cina. Nah, kita kepingin si kodular tadi itu ketika diklik si tembok Cina-nya, tombol tembok Cina, dia akan menampilkan informasi yang ada di Wikipedia ini, tetapi dalam bentuk screen di dalam aplikasi kita, Bapak Ibu. Dalam bentuk screen yang ada di aplikasi ini, yang ada di sini. Jadi intinya tembok Cina ini, informasi tembok Cina yang ada di Wikipedia ini akan tampil di sini. Jadi web ini, satu halaman Wikipedia tentang tembok Cina ini tampil di sini, di dalam web view-nya. Caranya gimana? Nah, tadi di sini ada home URL, alamatnya itu mau ditujukan kemana? Nah, kita copy, caranya kita copy nih URL-nya di atas. Ini Bapak Ibu, kita copy, klik kanan copy ya, alamatnya URL-nya ini, kita copy. Kemudian kita paste di sini, kita paste di sini. Nggak bisa klik kanan ya, di sini kita pakai Ctrl V ya. Nah, enter. Sudah ada nih alamatnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita mengelingkan di dalam screen menunya. Ini kan baru desain di setiap screen-nya ya Bapak Ibu ya. Ini baru desain di setiap screen-nya, tapi si desain ini kan belum dihubungkan dengan tombolnya. Kita buat nih sekarang bloknya di sini. Ketika tombol ini diklik, dia harus mengarah ke screen yang mana. Ketika tombol Cina diklik, dia harus mengarah screen yang mana. Nah, contohnya tadi kita sudah buat dua, SCR Borobudur dan SCR tembok Cina. Cara menghubungkannya gimana? Sama dengan yang seperti pada screen 1. Pada bagian screen menu ini, kemudian di bagian bloknya, tapi kita ingetin dulu ya, kita lihat ini
Candi Borobudur ini namanya button 1, tembok Cina namanya button 2. Nah, berarti nanti kita blok di situ. Caranya pergi ke bagian blok. Kemudian, nah di sini ada button 1, 2 dan sampai dengan 7. Ingat tadi button 1 mewakili nih tentang Candi Borobudur, 2 tembok Cina, 3 tadi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lupa button 3 ini apa, ya kita tinggal balik ke desain, kita klik button 3, nah ini, oh button 3 tentang Kolosium, button 4 Taj Mahal gitu ya, kalau kita lupa ya. Sekarang kita balik lagi ke bloknya, kemudian button 1 tadi yang tentang Borobudur, kita ingin perintahkan ketika button 1 diklik, maka dia buka screen Borobudur. Caranya, klik pada button 1-nya, pilih when button 1 klik. Gampang ya Bapak Ibu ya, when button 1 klik. Ketika button 1 diklik, dia harus ngapain. Drag and drop, lepaskan aja bebas mau di area sebelah mana. Nah, button 1 udah siap-siap nih, dia harus ngapain nih. Ketika button 1 diklik, dia harus mengontrol untuk membuka screen yang lain. Berarti kita pilih bagian kontrol, sama ya seperti yang screen 1 tadi. Pilih open another screen. Drag and drop, bisa kita lepaskan di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Tinggal kita kasih nih namanya. Ini kan open another screen, kemudian nama screennya apa? Dia bilang kan, kita kasih nih namanya. Nama screennya adalah, kita cek ke sini, SCR Borobudur. Nah, tinggal kita buat menggunakan teks, pakai teks, kita klik bagian teks, kemudian di sini ada teks kosong ya, kita tarik, drag and drop, lepaskan di sini. Nah, tinggal kita kasih namanya. Screennya apa? SCR underscore Borobudur. Enter. Kalau kita lupa nama screennya, kita intip ada di sini. SCR Borobudur. Ingat di dalam pemberian nama, penulisan nama di sini, yang sering terjadi juga kemarin di beberapa peserta, nama screennya beda gitu ya. Di sini SCR Borobudur harus sama dengan yang sini. Nah, ini udah sama, oke. Oke, sampai di sini, kalau kita balik ke desain, si tombol Candi Borobudur ini sudah berfungsi nih ketika kita coba tes. Klik Candi Borobudur, maka dia akan membuka screen Borobudur. Ya, di screen Borobudurnya kita nggak perlu ngasih blok apa-apa, kosong. Karena dia hanya menerima aksi ya Bu ya, menerima aksi dari si tombol yang ada di screen menu. Kemudian tembok Cina masih kosong kan ya tadi, kita tambahkan lagi di screen menu yang ini, kita pergi ke bagian blok, kita pilih lagi button 2, kemudian kita pilih button 2, klik. When button 2 klik, dia harus ngapain? Sama, dia harus mengontrol untuk membuka screen yang lain. Kita pilih open another screen, kita tarik, kemudian kita kasih namanya. Nama screennya apa yang mau dibuka? Kita pilih SCR tembok Cina, pakai ya, pakai teks, kita menggunakan teks. Kemudian kita bagian atas ada teks kosong, kita tarik, kita tulis nama screennya sesuai dengan screen yang sudah kita buat, SCR underscore tembok underscore lagi Cina, kemudian enter. Oke, sampai sini sudah selesai untuk yang tombol Borobudur dan Cina. Kita lanjut tombol Kolosium ya. Kita lanjut tombol Kolosium. Caranya bagaimana? Kembali kita add screen, kita siapkan screen baru untuk deskripsi dari Kolosium. Kita add screen baru, kita kasih nama SCR underscore Kolosium. Kolosium, S-nya double.
Nah, sudah tampil secara Colosseumnya. Kita ganti dulu teksnya. Title di atasnya kita ganti. Informasi tentang Colosseum. Bentar. Ya, sudah berubah. Selanjutnya apa tadi Bapak Ibu? Di sini tadi ya, di bagian palet kita search tadi ya. Search, ketik web, ya web, dan muncul dia web view. Atau kalau kita mau cari manual, dia ada di layout, kemudian di view. Kita, kalau mau cari manual, kita arahkan layout mana, ini layout. Kemudian di layout ada banyak, kita pilih view. Kemudian geser ke kanan sedikit. Nah, ini dia web view. Tinggal kita tarik, lepaskan. Nah, sudah. Selanjutnya apa? Sama, selanjutnya kita tentukan URL-nya, karena sifatnya web view ini dia akan menarik semua informasi yang ada di suatu halaman web. Tapi untuk bisa menarik, dia perlu dikasih tahu alamat webnya yang mana, URL-nya. Itu prinsip kerja dia. Nah, karena ini screen tentang Colosseum, kita bisa browsing aja. Misalkan Colosseum. Kita mau dalam satu sumber ya, sumbernya di Wikipedia misalkan, atau kita pakai Google lagi, Colosseum Wikipedia misalkan. Nah, ini muncul. Nah, muncul. Kita tinggal copy Bapak Ibu. Ini copy, kita paste lagi di kodulat kita. Nah, di sini pada web view home URL kita paste lagi, Ctrl V. Nggak bisa klik kanan ya, di sini Ctrl V, paste artinya. Sudah masuk linknya. Bentar. Sudah selesai untuk deskripsi dari web view. Nah, nanti masing-masing deskripsi saya sudah siapkan Bapak Ibu di suplemen materinya kajapandunia.txt ini. Nanti Ibu Bapak bisa klik. Nah, tinggal Ibu Bapak copy aja langsung. Gitu. Masukin di setiap web view-nya. Copy, masukin di setiap web view-nya. Tapi kalau Ibu Bapak mau coba ambil dari web yang lain, boleh juga. Nggak masalah. Nah, ini screen tentang Colosseum, screen tentang deskripsi dari Colosseum sudah jadi. Sudah ada deskripsi dari Borobudur, Tembok Cina, dan Colosseum. Tapi kalau kita kembali ke screen menu, kan kita belum hubungkan ya antara Colosseum dengan deskripsinya. Antara Colosseum dengan screen deskripsinya. Kita bisa lihat di bloknya. Nah, belum ada kan button 3 kan? Baru 2 buah button 1 dan button 2. Button 1 adalah Candi Borobudur, button 2 adalah Tembok Cina. Untuk yang button 3 dan ke bawahnya belum. Berarti kita di bagian blok kita tambahkan lagi. Kita cari button 3. Kemudian pada bagian when button 1 klik, ketika button 1 diklik, dia harus melakukan apa? Yang harus dia lakukan adalah mengontrol untuk membuka screen baru. Kita pilih open another screen. Tarik, kita lepaskan. Kemudian kita kasih nama screen name-nya, nama screen-nya adalah SCR Colosseum ya. Colosseum. Pakai teks. Sini ada teks. Kemudian di bagian atas kita scroll. Ada teks kosong, kita ambil, kita letakkan, kita kasih nama sesuai dengan nama screen-nya, SCR Colosseum. Pasnya gede, underscore Colosseum. X-nya double, benar enggak? Iya, X-nya double. Oke. Nah, sampai di sini button 1, 2, dan 3 sudah berfungsi sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika button 1 diklik, dia akan ke sini. Button 2 Tembok Cina diklik, dia akan membuka screen ini. Button 3 Colosseum diklik akan mengarah ke sini. Nah,
Saya informasikan lagi, sebenarnya untuk melakukan uji coba, testing maupun ekspor bisa kita lakukan kapan saja Bapak Ibu, selagi kode blok kita nggak ada yang error. Karena nanti kalau ada yang error, komponennya misalkan tidak dikenal ketika kita tes atau ekspor, waktu sedang membuatkan APK-nya, itu akan ada informasi bahwa ada error, akan terjadi error gitu kan. Terjadi error, lalu terjadi error, kita baca view log-nya, jangan buru-buru langsung di close aja. View log-nya di sebelah kanan kita klik, nanti di situ muncul informasi errornya itu apa, pada bagian apa. Nah, pada dasarnya tidak harus menunggu selesai. Kita bisa langsung connect to companion, kita scan, udah bisa kita coba nih. Tapi sesuai dengan kondisinya, karena ini tadi baru 3, ya baru 3 yang jalan, yang ini belum jalan. Kita ekspor pun sudah bisa. Kemudian untuk screen-screen berikutnya, Taj Mahal, Petra, Piramida Giza, dan Christ the Redeemer, caranya gimana? Sama Bapak Ibu caranya. Tambah screen baru lagi, kita kasih nama Taj Mahal, gitu ya. _, Taj Mahal, kita gabung aja, enter. Kemudian di sini kita sesuaikan namanya, pada bagian title-nya informasi tentang Taj Mahal, enter. Kemudian kita masih pakai web view, ini masih terbuka web view-nya, kita tarik, lepaskan di sini. Dan ingat, web view selalu minta kalau dia disuruh membuka sebuah halaman web, kasih tahu saya halaman webnya yang mana. Nah, kita isi di sini. Halaman webnya untuk web view Taj Mahal itu, di teksnya sudah saya sediakan ya. Nah, ini Taj Mahal, copy aja. Kita kembali ke foldernya, kita paste di sini ya Bapak Ibu, Ctrl V, kita paste di sini, enter. Nah, sudah tersedia nih deskripsi dari Taj Mahal di screen Taj Mahal. Tapi kita belum linkkan ke menunya, kita belum linkkan di sini. Ketika tombol button 4 diklik, dia harus manggil ke screen Taj Mahal. Sekarang kita buat codingnya. Ada bagian blog, nah, pada bagian blog kita panggil lagi, jadi button 4 ya, yang Taj Mahal. When button 4 klik, bentar, bebas sebenarnya kita mau letakkan di mana aja, nggak ada masalah Bapak Ibu. When button 4 klik, dia harus ngapain? Dia harus mengontrol untuk membuka halaman yang lain. Ada bagian kontrol, kita pilih open another screen. Tarik, kita lepaskan. Kemudian dia nanya lagi nih, screen name-nya yang mana? Screen name-nya yang STR Taj Mahal. Kita tulis di sini menggunakan teks. Kita pilih teks, kita pilih bagian atas ada teks kosong, kita tarik, drag and drop, lepaskan, kita tulis screen-nya. Kalau lupa, kita intip lagi, STR Taj Mahalnya nyambung. S-nya besar, underscore Taj Mahal, enter. Nah, sampai di sini button 1, 2, 3, 4 sudah mengeling untuk membuka screen-nya masing-masing. Nah, masih ada 3 ya PR-nya ya. Capek juga ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya ajarin deh cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Kita main copy screen Bapak Ibu, karena dia sudah menyediakan fasilitas copy screen nih. Nah, kita tentukan dulu screen yang mau jadi patokan untuk di copy yang mana. Kita kan yang butuhnya tentang deskripsi dari masing-masing Jepang dunianya ya. Ini. Bentar.
Nah, saya sudah berada di screen Taj Mahal. Saya pengen copy screen Taj Mahal ini untuk deskripsi dari yang keajaiban dunia yang belum saya selesaiin tadi. Masih ada Petra, masih ada Christ the Redeemer, sama piramida Giza. Nah, saya pakai dasarnya saya pakai dari Taj Mahal aja. Saya duplikat dari Taj Mahal, kemudian saya ganti-ganti untuk ketiga screen yang belum selesai itu. Nah, kita pastikan kita tentukan screen yang mau kita copy. Sekali lagi saya coba pakai yang Taj Mahal, kemudian kita tinggal klik copy screen Bapak Ibu. Kita klik copy screen, artinya kita menduplikat ya kan, copy dari Taj Mahal, kemudian kita disuruh kasih nama. Mau kita kasih nama apa? SCR, tadi yang belum apa ya? Piramida ya. Piramida misalkan ya, SCR piramida, copy dari Taj Mahal, dan kasih namanya, dia bilang kita suruh kasih nama SCR piramida. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, udah muncul nih. Ini di sini memang namanya masih tentang Taj Mahal, tapi kalau kita lihat nama screen-nya sudah screen piramida. Tinggal kita ganti ini teksnya di yang ada di screen-nya, kita ganti sesuai dengan kebutuhannya. Informasi tentang piramida, enter. Nah, kemudian jangan lupa, karena kita tadi ngopi dari screen Taj Mahal, kita cek web view-nya. Web view-nya masih mengarah ke Taj Mahal nih. Pada screen-nya kita siapin untuk screen piramida. Berarti kita hapus URL yang kita hapus, kita ganti dengan screen dengan deskripsi dari piramida sesuai dengan screen-nya. Caranya gimana? Saya sudah siapkan, atau Ibu Bapak bisa mencari browsing sendiri, boleh juga. Kita pakai yang sudah saya siapkan aja. Piramida ini dia linknya. Saya copy, kita balik lagi ke tabularnya. Nah, saya paste di sini. Enter. Oke, piramida sudah jadi. Kita udah punya piramida. Tinggal dua lagi tadi apa ya? Petra dan Christ the Redeemer. Tadi nggak berurutan, nggak apa-apa. Petra dan Christ the Redeemer ya, tinggal dua lagi. Saya copy berdasarkan dari piramida. Saya copy screen piramida untuk screen Petra. Copy dari screen piramida, kemudian beri namanya. Saya kasih nama screen Petra. Oke, kita klik copy. Nah, sekarang sudah Petra screen-nya. Tinggal kita sesuaikan lagi nih informasi yang ada di dalam screen Petra ini kan, karena dari piramida tadi kan. Kita di bagian properties ada title, informasi tentang Petra, dan enter. Kemudian jangan lupa web view-nya, karena tadi ngopi dari piramida, pasti masih piramida kan, kita delete. Kita ganti dengan link tentang Petra. Link tentang Petra. Jadi kita enter. Nah, saya informasikan lagi Bapak Ibu, sebenarnya linknya ini bebas ya Bapak Ibu ya, nggak dari Wikipedia, dari sumber-sumber lain di internet, web-web lain pun juga boleh, gitu ya. Ibu nanti mau coba pakai web lain juga boleh. Atau mungkin dari peserta ada yang sudah pernah buat web, blog misalkan, menginformasikan tentang 7 keajaiban dunia, Ibu Bapak mau pakai link URL dari web Ibu Bapak, boleh juga, silakan aja. Nah, Petra sudah, tinggal yang terakhir Christ the Redeemer. Saya copy aja dari Petra, kembali saya copy screen, saya kasih nama SCR_Christ, singkat aja ya. Copy.
Tunggu sebentar, ini masih Petra. Nah, ini sekarang udah berubah jadi Kris, tapi informasi di dalamnya masih Petra, tinggal kita sesuaikan. Pada bagian title, kita rubah menjadi Kris the Redeemer. Nah, ini dia. Informasi tentang Kris the Redeemer. Kemudian jangan lupa web view-nya, klik di web view, karena tadi ngopi dari Petra, pasti linknya kan masih Petra, kita delete dulu. Kita ganti dengan link dari Kris the Redeemer. Caranya ya bisa dengan browsing boleh. Kris the Redeemer. Wikipedia misalkan ya. Satu sumber aja dari Wikipedia semua. Nah ini misalkan ya informasinya ini, copy aja linknya di bagian atas. Klik kanan, pastikan terblok ya Bapak Ibu ya, di blok semua tulisannya. Klik kanan, copy, balik ke modularnya, kita pastein pada web view di dalam screen Kris the Redeemer, kita paste di sini, enter. Nah sudah nih, kita udah banyak, sudah ada 7 deskripsi dari masing-masing kerajaan dunia. Ada Borobudur, Tembusina, Colosseum, Taj Mahal, Piramida, Petra, dan Kris. Screen untuk deskripsinya sudah ready ke 7-7-nya, hanya belum kita linkkan dengan tombolnya. Baru tadi sampai ke Taj Mahal ya kayaknya ya, 4 Taj Mahal. Nah, sekarang tugas kita melinkkan nih untuk tombol Petra, Piramida, dan Kris the Redeemer, dilinkkan sesuai dengan screen-screennya. Kita ke bagian blok lagi. Maaf Pak Rudi, gambarnya zoom ya Pak? Gimana? Gimana? Gambarnya terzoom Pak. Oh, besaran. Mungkin bisa diatur di itu, dari Google-nya kan bisa di layarnya bisa diatur ya besar kecilnya ya. Oh iya, terima kasih. Ya sama seperti kita men-zoom foto ya. Pakai 2 jari di kiri kanan, kiri dan kanan bisa kita atur. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi pada bagian blok tadi saya ulang, kita baru buat 4 buah nih yang terhubung. Tinggal Petra, Piramida, dan Kris the Redeemer yang belum terhubung dengan screen-nya. Caranya pada bagian blok, nah kan kelihatan ya, 1, 2, kita coba rapihkan deh. 1, letaknya tidak masalah ya Bapak Ibu ya, mau ditaruh dimanapun juga nggak ada masalah. Misalkan seperti ini. Boleh. Nah ini kan baru 4 screen ya, 1, 2, 3, 4. Saya coba zoom misalkan ya. Nah, ini baru 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya 5, 6, 7. Tombol 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7. Coba cara manual dulu, saya praktekkan 1 buah tombol lagi dengan cara manual. Satu-satu, button 5, klik. When button 5 klik, dia harus ngapain? Dia harus mengontrol 2 screen ya. Kemudian kita pilih pada bagian kontrol. Kemudian kita pilih open another screen. Tarik, lepaskan di sini. Misalkan Ibu Bapak salah ngambil komponen, mau dihapus, caranya dengan cara klik kanan boleh, delete block, atau drag and drop, klik kiri tahan, buang sampai kotak sampah di bawah kanan terbuka. Nah seperti ini baru lepaskan. Kemudian kita bisa ambil lagi. Control, open another screen. Kita letakkan di tengah, kemudian dia minta nama screen-nya, screen apa nih? 5 tadi itu screen apa sih, button 5?
Petra ya. Ya, button 5 ini Petra. Berarti kita panggil di bloknya adalah screen Petra. Tulisannya scr_Petra. Nah, pakai teks dengan menggunakan tag, kemudian teks kosong di bagian atas kita ambil, tarik, kita lepaskan di sini, kita masukin namanya scr_Petra dan kita enter. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti itu untuk tombol 5, 6 dan 7 sama yang kita lakukan, drag and drop gitu ya. Nah, saya ingatkan lagi, saya informasikan lagi, ada cara cepatnya untuk kita melakukan penyusunan bloknya dengan cara duplikat. Klik kanan pada salah satu tombol yang ingin kita duplikat. Klik kanan di tombol 5 ya misalkan ya, kita klik duplikat. Nah, dia akan terduplikat sama persis. Kemudian kita tinggal ganti buttonnya. Kita butuhnya kan button 6 ya. Nah, pada tulisan button 5 kita klik. Nah, di sini ada daftar buttonnya. Kita pilih daftar button 6. Nah, sekarang udah ada di button 6 nih. Yang perlu kita sesuaikan berikutnya adalah nama screen-nya. Button 6 tadi ngarahnya kemana? Kita klik nih. Ya, button 6 adalah piramida Giza. Nah, berarti button 6 ke screen piramida. Kita lupa nama screen-nya, kita bisa klik di sini bagian atas. SCR piramida. SCR piramida. Enter. Oke, 6 selesai, kita copy lagi button ke-7. Copy-nya bisa dari mana aja, dari button 4 misalkan sekarang. Pastikan kita klik dulu di tulisan main buttonnya. Kemudian kita klik kanan, duplikat. Kita geser sedikit. Nah, 4, 5, 6 sudah, sekarang 7. Kita klik pilih buttonnya, pada bagian button 4 kita klik, kita pilih button 7. Kemudian kita arahkan ke nama screen-nya. Button 7 kita coba lihat. Chris the Redeemer. Kita balik ke blok, berarti namanya screen Chris the Redeemer ya. Kalau kita lupa namanya, kita intip lagi di sini. SCR_Chris CHR ini ya. Ya. Oke, sudah selesai nih Bapak Ibu. 5 udah, 6 sudah, nah 7-nya di sebelah sini, 7 di bawah deh. Nah. Untuk screen menu, ke-7 button ini sudah selesai nih kita buat. 7 button ini sudah nge-link. Sudah ada semua. Kemudian kita cek lagi dari awal screen menu, screen 1. Biasanya sudah oke seperti ini. Ketika diklik dia harus nge-link ke screen menu. Kita coba cek bloknya benar nggak. Button 1 klik mengarah ke screen menu, maka kita coba cek screen menunya. Screen menu. Nah, ke sini, setelah sini kita contoh klik salah satu candi Borobudur button 1, ada nggak bloknya? Button 1 ada, mengarah ke screen Borobudur. Kita cek balik desainnya, screen Borobudur itu mana? Ini screen Borobudur. Nah, dia akan menampilkan ini. Tetapi screen Borobudur ini manual ya tadi Bapak Ibu ya, manual kita membuatnya. Untuk screen atau deskripsi dari keajaiban dunia yang lain kita nggak manual, kita menggunakan web view. Nah, sampai sini sudah selesai, project aplikasi kita sudah selesai. Sekarang saya coba ekspor, kemudian saya coba share ke Telegram ya Bu ya. Saya share ke Telegram grup kita. Nanti Ibu Bapak tinggal klik dari handphone, masuk ke grup Telegram kita,
download, kemudian coba install, berhasil atau enggak. Saya coba ekspor, langsung saya coba ekspor, save to APK ya, saya simpan di komputer saya. Saya tunggu sebentar. Nah, ini proses membuat APK-nya. Biasanya kalau ada kesalahan penyusunan blok pada posisi ini akan error, Bapak Ibu. Kalau error nanti di sini ada tulisan view log, kita klik aja view log-nya, dibaca dulu errornya di mana. Jangan langsung buru-buru close aja. Nah, ini sudah terdownload APK-nya ke ajaibandunia.apk. Saya simpan ya. Oke. Nah, dia terdownload ini, kita lihat. Nah, dia masih proses download. Saya coba share nanti ke link Telegram, nanti Ibu Bapak coba download ya di HP-nya masing-masing. Nah, size-nya nggak terlalu besar, 5 mega. Sebenarnya yang membuat ukuran aplikasi kita besar itu karena file-file gambar ya terutamanya. Jadi nanti kalau Ibu Bapak mau buat aplikasi, supaya aplikasinya ringan, ukurannya nggak terlalu besar, file gambarnya jangan yang resolusinya terlalu tinggi ya, yang cukup aja gitu, yang cukup, yang sesuai, sehingga nggak terlalu membuat ukuran aplikasi kita menjadi besar. APK kita kalau ukurannya besar, ya nanti resikonya begitu downloadnya akan makan waktu agak lama gitu. Nah, ini kita tunggu 5 menit, sambil kita tunggu, saya coba buka Telegram. Jadi Telegram itu ada yang versi webnya ya Bapak Ibu ya, tinggal kita klik Telegram web, itu aja, kita coba enter. Nanti ada muncul, kita tinggal login ke Telegram pakai web browser kita. Ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk mendownload materi-materinya, suplemen materinya. Agak lambat ini karena sambil download ya. Nah, ini Telegram web, kita klik, dia akan membuka. Agak lambat sambil download ya. Bapak Ibu, biasanya kan kita nggak ada sesi tanya jawab via live ya. Sambil kita menunggu ini selesai, saya kasih kesempatan deh untuk tanya jawab. Mungkin 3 penanya ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi tadi seputar pembuatan aplikasi yang kita buat hari ini. Saya mau tanya, boleh Pak Rudi? Silakan Bu. Kalau ya, sama asal dulu. Ya, saya Welly dari Atmajaya, Jakarta. Oh ya. Silakan, saya ingin menanyakan, kemarin saya file-file PDF-nya itu kalau di Android itu teksnya jadi jelek ya. Jadi ukurannya harusnya seperti apa biar memadai untuk Android begitu? Maksudnya jelek itu gimana Bu? Teksnya jadi teksnya tidak proporsional, jadi kalau di handphone saya terlihatnya jadi memanjang gitu Pak, tidak memanjang ya. Jadi apa ya istilahnya, kalau ditarik itu jadi size-nya itu tidak proporsional antara tinggi dengan lebarnya begitu. Apa karena handphone saya ya begitu ya, di tempat lain? Ya, kalau yang saya alami sih saya belum pernah ya Bu ya mengalami yang seperti itu. Kemungkinannya gini, kemungkinan tapi ini Bu ya, bisa jadi waktu Ibu buka memang posisinya terlalu ngezoom gitu ya, mungkin terlalu ngezoom posisinya, atau yang kedua dari sumber filenya seperti apa? Benar nggak dari sumber filenya sudah memang sudah rapih gitu ya? Tapi umumnya sih nggak ada kendala gitu ya. Tapi coba untuk nyobanya, Ibu coba share APK-nya ke orang lain gitu ya, pakai handphone anak mungkin, coba di handphone anak seperti apa. Umumnya sih nggak ada kendala ya Bu ya untuk yang itu ya.
Oh, jadi tergantung file PDF-nya kali Pak ya? Betul, kalau file PDF-nya sudah bagus, ya dia nggak masalah, dia mengikuti aja file PDF-nya Bu. Oh, baik Pak, nanti saya coba Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah ini sudah terdownload nih dengan sempurna, 100% berhasil. Saya coba cek filenya ada di mana. Oh ada di sini, Kajian Dunia APK ya Bapak Ibu ya. Saya coba share dengan Telegram. Nah ini Telegram grup kita ya Bapak Ibu. Saya coba share ke Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa Screen-nya Pak, nggak kelihatan Pak screen-nya. oh iya maaf. Aduh lepas lagi dia. Oke, berhasil. Tunggu sebentar ya Pak. Segera masuk. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya sudah masuk ke web Telegram. Jadi Telegram itu punya yang versi webnya sama seperti WA. Saya sarankan Bapak Ibu login Telegramnya lewat web browsernya Bapak Ibu. Jadi untuk download yang kemarin suplemen PDF view-nya nggak bisa terdownload, itu di sini akan dengan mudah kalau kita buka Telegramnya. Nah ini filenya sudah terdownload Keajaiban Dunia. Saya coba share ke Bapak Ibu di grup ya. Keajaiban Dunia. Namanya tadi ini Keajaiban Dunia. Bentar, tadi apa sih namanya? Keajaiban Dunia ya. Keajaiban Dunia di downloadnya. Tanya besar. Keajaiban. Ada ya. Kita baca di manual. Nah ini dia, Keajaiban Dunia data PK. Saya coba upload ke grup ya Bapak Ibu. Proses. Oke, sudah masuk di grup Bapak Ibu APK yang tadi kita coba buat. Bapak Ibu tinggal download, kemudian kalau udah di download tinggal diklik dan dia akan install, tinggal diikuti proses instalasinya ya Bapak Ibu ya. Materi saya sudah selesai Bapak Ibu untuk hari ini, dan setelah sesi live ini kita istirahat sebentar, atau nanti langsung saya share link videonya ya Bapak Ibu ya. Nanti mau cobanya setelah istirahat juga boleh, setelah zuhur silakan, nanti linknya sebentar lagi saya share. Saya buka sesi pertanyaan lagi, mungkin 2 pertanyaan, kalau ingin bertanya silakan Bapak Ibu. Halo, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Pak, silakan Pak, dari mana? Saya Muhammad dari Raharja Pak. Jakarta ya Pak ya? Tangerang Pak, Tangerang maaf. Tangsel ya? Tangerang kota. Oh Tangerang kota ya? Oh iya. Iya. Ya ini saya nanya perihal yang sana ada menu screen Pak ya, screen 1, screen 2 dan sebagainya Pak ya. Betul, yang ini ya Pak ya? Iya benar Pak. Kalau antara screen boleh dipanggil, bisa dipanggil secara satu dengan yang lainnya, bisa kan Pak ya? Maksudnya gimana Pak? Mohon maaf Pak. Jadi misalkan screen menu dipanggil untuk yang screen menu nanti akan memanggil ke Borobudur dan sebagainya gitu Pak ya? Oh iya Pak, betul. Seperti yang tadi kita lakukan, screen menu akan memanggil screen yang lainnya gitu, tapi melalui manggilnya kan tidak melalui media screen ya Bapak ya, manggilnya melalui media button misalkan gitu ya. Iya benar Pak. Nah, maksud saya kalau seandainya di screen menu posisinya ada di penunjukan kedua atau ketiga, misalkan di bawah tembok atau di bawah kolosium misalkan ke daerah, terus kita mau pindahin gitu Pak, itu bisa nggak sih sebetulnya Pak antara manggil screen satu dengan screen yang lainnya, kalau seandainya penempatan pertama kali pembuatan screen menunya itu dia ternyata telat begitu atau udah ke delete terus kita mau add ternyata ada di bawahnya gitu Pak. Iya.
Tidak apa itu Pak ya, untuk yang itu tidak masalah kalau untuk screen yang menu ya. Tapi untuk yang screen satu ini defaultnya kan ketika kita buka udah tersedia screen satu ya Pak ya. Oh benar, ya. Kalau sebagai startupnya itu screen satu Pak ya? Betul, screen satu. Jadi untuk screen satu itu posisinya selalu di atas. Iya. Kemarin ada teman-teman yang semalam masih terdapat error itu. Benar Pak, saya dengan Pak ini saya Pak. Iya. Ya. Screen satu itu posisinya tertukar gitu ya Pak ya, di bawah gitu Pak ya. Iya, karena ya tadi ada salah ke delete, akhirnya saya buat baru lagi, ternyata lebih telat, ternyata nggak bisa manggil gitu Pak. Ya, itu sepertinya karena screen satunya di bawah Pak. Jadi screen satu itu posisinya harus di awal, karena ini kemungkinan ketika di build si aplikasinya menjadi APK itu, kode natifnya itu akan selalu memanggil screen satu sebagai sumber awalnya ketika dia di load. Sementara di aplikasi Bapak, screen satunya itu posisinya bukan screen satu, tapi screen menu misalkan gitu ya. Iya benar Pak. Nah, errornya di situ Pak. Oh. Jadi screen yang lain setelah screen satu itu boleh kita tidak berurutan, boleh. Oke Pak, oke. Makasih Pak. Clear Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu, satu lagi ingin bertanya sebelum kita beristirahat. Izin Pak, izin satu Pak. Iya silakan Pak. Perkenalkan diri ya Pak. Oh iya, saya Fajar Pak dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara Pak. Selamat Pak. Selamat bergabung. Iya, saya cuma minta ini aja Pak, kalau bisa dibuatkan tutorial itu Pak. Tolong Pak diklik yang ekspor itu Pak. Klik ekspor. Sorry Pak, bukan ekspor, tes Pak, tes. Sorry Pak, tes. Ya, ini Pak connect to komponen itu ya. Seandainya bisa dibuatkan tutorial yang itu Pak, nanti dibuatkan ini. Oh iya. Jadi kita bisa menguji aplikasi yang sudah dibuat sebelum kita menginstal di HP gitu Pak. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Iya, itu aja sih Pak. Iya. Oke, terima kasih. Pada dasarnya Pak, untuk yang tutorial tentang connect to component itu di project yang kemarin itu ada ya di bagian terakhir. Tapi kalau nanti Bapak mau minta, nanti saya coba buatkan Pak, tentang bagaimana melakukan testing aplikasi kita menggunakan companion ya. Jadi sedikit saya ulas kembali. Ketika aplikasi kita sudah selesai maupun belum selesai, kemudian kita mau coba tes di saat itu juga, kita bisa menggunakan tes atau menggunakan ekspor. Bedanya kalau kita ekspor, berarti dia akan menjadi sebuah file APK yang bisa kita install di dalam handphone kita. Install APK-nya bukan di komputer ya Bapak Ibu ya, installnya itu di handphone kita. Nah, kalau menggunakan tes, terutama menggunakan tes companion, connect to companion. Companion sendiri adalah sebuah software yang tersedia di Play Store yang fungsinya sebagai penjembatan untuk dia menyekan QR code-nya. Jadi begitu kita connect to companion, kan ada QR code-nya nih Bapak Ibu. Nah, QR code ini harus kita scan menggunakan software companion itu. Namanya Codular Companion. Ibu Bapak bisa download di Play Store, gratis kan ya. Nah, download dulu Codular Companion-nya di Play Store, kemudian install. Setelah itu buka Codular Companion-nya, kemudian Ibu Bapak scan nih QR code-nya. Nah, setelah di-scan, kita tunggu aja, nggak usah ngapa-ngapain, dia akan otomatis menampilkan hasil dari aplikasi kita. Selagi nggak ada error, dia akan tampil aplikasinya, kita bisa coba di situ. Tapi kalau kita melakukan menggunakan mode tes, menggunakan companion maupun connect menggunakan kabel, aplikasinya itu hanya berjalan sesaat ya, bukan dalam posisi terinstall. Jadi ketika kita close, ya dia akan hilang gitu aja, gitu, tanpa ada jejak, dia akan hilang seperti itu. Karena dia sifatnya hanya mengetes aja. Beda dengan export. Kalau export karena APK bentuknya dalam file installer, kita bisa install. Nah, selain connect to companion, kita juga bisa connect menggunakan file USB, kabel USB maksudnya. Tapi kita harus setting tuh di HP Android kita mode pengembang ya, mode developer itu ya Bapak Ibu ya. Di bagian setting dari handphone, kemudian pada saya lupa tulisan HP itu kita harus klik 7 kali sampai terbuka mode developernya. Nah, tapi agak repot ya. Mending kita pakai companion aja. Gitu.
Ini lebih mudah pakai Companion. Kalau ekspor kita bisa, kalau mau langsung terinstall, ekspornya kita pakai generate QR code, nanti akan muncul QR code-nya. Posisinya sama, kita tinggal scan menggunakan aplikasi scanner, QR code scanner bawaan handphone. Kalau belum ada, kita install dari Play Store dulu QR scanner, kemudian kita arahkan ke QR code-nya. Nanti setelah diarahkan akan muncul tuh link dari aplikasi-aplikasi kita. Nah, ini kita scan, kemudian akan muncul link aplikasinya, kita klik linknya, dia akan otomatis terdownload si APK-nya ke handphone kita. Setelah terdownload, kita udah tinggal klik dan dia akan menginstal, tinggal kita ikuti petunjuknya. Nah, memang di dalam proses instalasi akan terblok tuh Pak sama Play Store ya, ada blok by Protect gitu ya. Nah, nanti kita lewatin aja dengan cara install anyway gitu ya. Kita kasih izin aja install anyway, ikutin prosesnya sampai bisa di open ya, dia akan tampil. Nah, aplikasi-aplikasi yang dibuat menggunakan Kodular ini sudah banyak Bapak Ibu yang diupload di Play Store, jadi nggak ada masalah dengan hasilnya. Kita buat aplikasi di Play Store, kita upload di Google Play Store juga bisa gitu ya. Kita buat aplikasi di Kodular, kita buat aplikasi di Kodular, kemudian kita upload di Google Play Store juga nggak ada masalah. Sudah banyak kok yang melakukannya gitu. Sebenarnya Kodular sendiri punya Pak, namanya kayak semacam Play Store gitu, namanya apa gitu lupa saya. Dia juga punya seperti itu. Tapi umumnya kan kita kalau mau download aplikasi ambilnya di Play Store ya. Padahal masih banyak yang serupa Play Store gitu ya, tempat orang mengupload hasil aplikasinya. Saya kira itu materi hari ini. Pak, boleh nanya sedikit nggak Pak? Ya silakan Pak. Ya Pak, kalau untuk aplikasi yang sekarang ini, dia bisa integrasi ke database nggak Pak? Ke MySQL ataupun ke SQL Server kayak gitu Pak? Dan bagaimana dengan keamanan datanya kalau seandainya nanti di broadcast ke Play Store-nya sendiri, ke ininya Pak, Play Store-nya sendiri Pak? Makasih. Sorry Pak, saya tadi sempat putus. Saya coba untuk ini buat kedepannya gitu Pak, kayak kan ini baru di awal, buat kedepannya untuk aplikasi yang sekarang apa terintegrasi dengan database nggak Pak ya? Ya, jadi ini Pak, kalau aplikasi yang kita buat sekarang kan memang kita tidak mengarahkan untuk database ya Pak ya. Tapi nantinya Pak, bisa nggak nantinya nextnya gitu Pak? Ya, jawabannya secara prinsip bisa Pak. Jadi nanti kayak deskripsi-deskripsi yang ada di sini kita load dari database itu bisa Pak. Di Kodular kan support yang namanya connect ke MySQL ya. Coba kita search ya Pak ya di palet ya. Oke. Nanti aja Pak. Ya. Ini masih pusing Pak. Nggak bisa bertanya buat ke depan aja Pak. Ini masih pusing ya. Jadi support Pak. Jadi support ya. Ya, juga sangat powerful ya Companion ini. Dia juga support untuk connect ke database. Nah, rencana kita mungkin 2 bulan lagi kita juga mau ngadain yang lanjutan. Kita mau coba yang connect dengan database gitu ya. Artinya sumber datanya bisa berubah, nggak statis seperti ini ya. Benar. Apa yang kita tulis di dalam database, datanya ketika kita update database-nya, ya aplikasi akan menyesuaikan. Ya. Itu level lanjutan ya Pak ya, ini benar. Jadi ada user sama admin sendiri Pak ya. Betul, seperti aplikasi yang pada umumnya ya. Iya, oke, makasih Pak. Ya. Bapak Ibu, waktu kita sudah di penghujung, sudah mendekati zuhur. Saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan. Setelah istirahat ya Bapak Ibu ya, udah benar-benar mendekati zuhur. Setelah istirahat nanti saya share video serupa dengan materi yang saya sampaikan hari ini beserta dengan suplemen materinya ya, yang link-link yang tadi, link dari masing-masing kajian dunianya saya sudah sertakan nanti. Tapi Bapak Ibu kalau mau pakai link dari lain, sumber dari lain, tidak masalah, bisa juga nanti. Dan secara prinsip Bapak Ibu, Companion ini
ketika kita menggunakan komponen web view tadi ya, kalau Bapak Ibu institusinya sudah punya web, dengan menggunakan komponen web view, Ibu Bapak udah bisa tuh membungkus web institusi Bapak Ibu menjadi sebuah file APK. Nah, tinggal di home URL-nya aja nanti diarahin ke web Bapak Ibu. Misalkan trilogi.ac.id. Tinggal Ibu Bapak masukin di sini trilogi.ac.id. Begitu dibuka sama persis nanti aslinya dengan web triloginya gitu ya. Itu cara cepatnya. Saya kira itu materi saya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu bergabung di sesi live ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Sama-sama, Makasih, Pak. Bu, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, Bu.